Itu sih surprise pertama, ini surprise kedua. Masih nunggu aja nih apalagi surprise-nya. Bukan hanya kado berupa benda saja yang Irwansyah berikan kepada Zaskia, tapi Irwansyah juga akan mengajak sang istri yang telah 3 tahun menemani hari-harinya untuk bisa plesiran religi ke Tanah Suci Mekah di awal tahun 2014 mendatang. Dan selain itu, pasangan ini tampaknya akan kembali liburan untuk menikmati indahnya dunia dalam rangka bulan madu. Ah, ya kita lihat, "Nak, ya sakit apa kamu?" Saya bilang kan gitu. Takut ada penyakit-penyakit apa, yang tersimpan, ada penyakit yang kurang jelas, kita kan nggak juga tahu, Umi itu sistemnya itikaf. Jika Dewi Persik menangkap ada gelagat aneh yang dilakukan Umi Zubaida dalam menyembuhkan pasiennya, Olga Syahputra justru rajin untuk menyambangi wanita yang kerap disapa Umi itu. Dan bahkan kedatangannya pun tak seorang diri. Ada beberapa nama yang juga turut menyambangi kediaman Umi untuk mencari kesembuhan. Teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang dekat-dekat sama saya, jadi ikut pengen coba dan datang dan ya kan gak ada salahnya kan, datang berobat atau melihat kondisi badan seperti apa. Tapi alhamdulillah saya melihat kayak adanya Chan Kelvin khususnya luka ya Chan ya. Ayu. Oh, terus kamu cerita dong. Ya luka, alhamdulillah sih dulu protes suka keras gitu kan, cuma semenjak dibawa ke Umi kasih jamu, alhamdulillah sekarang udah membaik keadaannya. Nah, pembantu saya ada Rihanna, dia apa namanya tidak pernah bisa tidur. Vertigo. Ya nggak ngerti deh. Tempat Pokoknya, stabil jadi. jadi baru marah, ngomong jorok. Emang dari sononya kan ngomong jorok. Maksudnya, mungkin kan karena pusing juga stres gitu loh. Dan akhirnya dia bisa tidur minum jamu Umi. Kalau bisa sih dia tidur selamanya. Coy. Tidak hanya sekali atau 2 kali, Olga dan kawan-kawan justru hampir setiap minggu datang berkunjung ke tempat Umi. Dan menurut Olga, pengobatan tersebut mampu meredam penyakit yang sempat membuatnya vakum sementara waktu di panggung hiburan tanah air. Lalu apa sesungguhnya yang membuat Olga dan kawan-kawan seolah ketagihan datang ke tempat Umi Zubaida dan bertentangan dengan apa yang dirasakan oleh Dewi Persik? Kalau Dewi Persik terakhir dia cerita tapi nggak terlalu banyak, dia bilang terima kasih bilang sama Umi gitu loh, saya ada sesuatu dalam tubuh saya diambil sama Umi, itu doang. Apa yang dirasakan oleh Olga Syahputra dan Dewi Persik menjadi 2 hal yang sangat bertolak belakang. Lalu seperti apa sesungguhnya pengobatan Umi Zubaidah itu jika dilihat dari segi agama? Apakah hal tersebut benar menyalahi kaidah dan ketentuan syariat? Menghimbau kepada pengobatan yang jenisnya seperti ini, ya perlahan mulai dirubahlah metodenya. Kalau dengan iktikaf, dengan tahajud itu satu hal yang menurut saya memang sholat sendiri sudah menjadi obat buat kita semua. Bukan hanya sekedar iktikaf gitu ya. Bukan hanya sekedar berdiam diri. Iktikaf ini kan berdiam diri, merenung gitu loh. Merenung ini memang jadi satu bagian yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Ketika ada masalah, ketika problematika menyelimuti hidup, kita harus lebih banyak sendiri. Kenapa? Karena iktikaf ini adalah proses menyelami diri sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang menyelami diri sendiri, sibuk dengan dirinya sendiri, maka orang itulah sebenarnya yang paling dekat dengan yang Maha Menciptakannya, Allah. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Celeb on Cam. Beralih dari rasa kecewa yang dirasakan Dewi Persik, inilah kebahagiaan Zaskia Sungkar saat bisa merayakan hari pertambahan umurnya yang ke-23 hari Minggu 22 Desember kemarin. Sebuah kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan dan tak mungkin ia simpan sendiri. Pasalnya, dengan mengangkat tema karnaval, Zaskia merayakan pertambahan umurnya bersama puluhan anak-anak yatim. Pesta perayaan yang penuh dengan sukacita itu harusnya menjadi kado kejutan bagi Zaskia yang sudah direncanakan oleh Irwansyah dari jauh-jauh hari. Tapi semua rencana itu harus berakhir tinggal rencana. Saat itu, Fani Bauti secara tak sengaja membocorkannya.
Cuman ini sebenarnya surprise, tapi kebocor sama mama. Jadi mama tiba-tiba nelpon aku semalam, kemarin sore terus bilang, Kia besok jadi kan acaranya sama anak-anak panti asuhan. Hah, emang ada acara apa? Nggak, Kia nggak tahu kok. Waduh, mama salah ngomong. Keceplosan mamanya. Irwannya juga nggak ngomong. Jadi Ini memang pembocor rahasia nggak? gimana nggak ngomong? Jadi saya telepon Kia, gimana? Apa yang mau bantu? Untuk apa besok acara anak yatim? Hah? Anak yatim? Kapan aja? Besok kan untuk ulang tahun kamu. Oh, udah ketawa ngakak itu pasti ya Irwan mau ini ya. Ya, mau salah deh. Hari ini saat bahagia. Berbagi terhadap sesama adalah nilai yang telah ditanamkan orang tua Saskia Sungkar sejak kecil. Kepedulian terhadap mereka yang kurang beruntung jauh lebih penting daripada menggelar pesta mewah yang belum tentu ada manfaatnya. Dan untuk mewujudkannya itu semua, Irwansyah bekerja sama dengan sejumlah sahabat Saskia agar acara kemarin itu bisa terlaksana sesuai rencana. Karena juga inisiatifnya Saskia juga pengen kayak berbagi apa aku ulang tahun nanti berbagi aja ya sama anak-anak yatim bla 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 bla, itu sudah tercetus sebelumnya beberapa waktu lalu gitu. Jadinya oh iya ya, bikin aja seperti itu, tapi dia nggak perlu tahu tadinya gitu. Makanya aku bikinin seperti ini, aku fotoin semuanya sama temennya kebetulan gitu. Oh telepon apa di tempat-tempatnya di mana apa segala macam, ada yang pool, ada yang ini, ada segala macam. Akhirnya dapat di sini gitu. It's a really good idea. Thank you buat suami aku yang udah sama temanku yang udah ngatur semuanya sampai tadi acaranya bisa bikin mereka happy. Sampai sekarang mereka tidak ingin pesta di hotel atau ya udahlah. Kalau yang sudah kenyang, kenapa harus dikasih makan lagi gitu ya? Itu aja alasannya. Meskipun berlangsung dengan cara yang sederhana, tapi layaknya sebuah acara ulang tahun, tak lengkap rasanya jika tak ada kado spesial yang Saskia terima. Lantas mengapa Saskia nampak begitu menyembunyikan kado spesial yang Irwansyah berikan yang diakuinya sangat ia inginkan sejak lama? Aku pengen itu, pengen sesuatu itu udah sosok ini kan kalau biasa lah gitu kan. Ini bagus ya. Ini gitu. bagus DB, ini kok warnanya bagus deh kalau yang warna ini gitu. Oh dia gini gitu. Pasti dibeliin deh. Kebetulan aku sama temanku lagi karaokean, dia masih syuting. Emang habis itu janjian gitu, apa kita karaokean aja dulu yuk gitu, dekat rumah juga. Dia bilang katanya masih banyak scene-nya, biasalah dibohongin udah gitu, tiba-tiba jam 12 dia udah datang bawa kue sama teman-teman juga. Itu sih surprise pertama, ini surprise kedua, masih nunggu aja nih apalagi surprise ya. Bukan hanya kado berupa benda saja yang Irwansyah berikan kepada Saskia, tapi Irwansyah juga akan mengajak sang istri yang telah 3 tahun menemani hari-harinya untuk bisa plesiran religi ke Tanah Suci Mekah di awal tahun 2014 mendatang. Dan selain itu, pasangan ini tampaknya akan kembali liburan untuk menikmati indahnya dunia dalam rangka bulan madu. Kita emang niat umroh. Mungkin bulan kedua insya Allah mau umroh dulu, abis itu Baru jalan-jalan. pengen jalan-jalan lagi. Ya yang pasti semakin dewasa, semakin mengerti, semakin cantik, panjang umur, sehat selalu, dan sukses pasti.
Terlepas dari sederet kado yang diterima Saskia di hari jadinya yang ke-23, ada satu keinginan yang sangat didambakan oleh pasangan ini dan bisa jadi mengganjal di hati. Apalagi kalau bukan urusan momongan. 3 tahun membina rumah tangga, tetapi pasangan ini belum juga dikaruniai momongan sebagai penyemarak keluarga kecil mereka. Lantas, benarkah jika adanya momongan tak hanya menjadi harapan dan keinginan Saskia dan Irwansyah saja?